Lagi-lagi dua kelompok remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tawuran menggunakan senjata tajam dan petasan. Dikepung banjir saat Ramadan, warga Karanganyar, Demak terjebak di dalam rumah selama 13 jam. Warga di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan memiliki kebiasaan ngabuburit unik, yakni memberi makan monyet. Selamat pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Multazam. Dan saya, Yanufus. Pemirsa, inilah News Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali News Pagi kali ini di mana bentrokan terjadi antara kelompok pengendara motor dan warga di Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta usai melaksanakan makan sahur. Ya, puluhan pengendara motor ditangkap polisi. Inilah video awal mula bentrok kelompok pengendara sepeda motor dengan warga yang terjadi di Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sejumlah kendaraan yang diduga berasal dari Klaten, Jawa Tengah melakukan konvoi sepeda motor hingga memenuhi jalan. Tiba-tiba terdapat perselisihan antara kelompok pengendara sepeda motor dengan pengguna jalan lain. Buntut dari perselisihan tersebut mengakibatkan kelompok motor dari Jawa Tengah dan pengendara lainnya berhamburan dan justru memancing amarah warga. Sejumlah pengendara yang tertangkap tak luput dari amarah warga dan sempat mendapatkan pukulan dari warga maupun pengendara lain. Mereka juga merusak kendaraan yang dibawa ataupun kendaraan yang terindikasi membuat keresahan warga dirusak. Beruntung saat di lokasi kejadian terdapat relawan dan petugas kepolisian yang mengamankan para pengendara. Total terdapat 31 orang dibawa ke Polsek Patuk, Gunung Kidul dengan total kendaraan mencapai 19 kendaraan yang diamankan petugas. Jadi yang diamankan manusia dan kendaraan. Totalnya ada berapa? Jadi kematiannya tadi ada 31 orang dan kendaraannya 19. TKP-nya di mana? Pihak polisi menghimbau kepada orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak akan segala aktivitas yang dilakukan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan muda-mudi terjaring razia di sejumlah kamar hotel Melati di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka yang terjaring razia didata dan sebagian yang berasal dari luar kota dikembalikan ke kota asalnya. Sejumlah hotel Melati di wilayah Kota Parepare, Sulawesi Selatan menjadi sasaran razia oleh Satpol PP bersama petugas gabungan TNI Polri. Dalam razia ini petugas menemukan puluhan muda-mudi yang sedang asyik kencan di dalam kamar hotel. Sejumlah pasangan muda-mudi ini sempat mengelabui petugas dengan tidak membuka pintu kamar saat hendak diperiksa petugas. Saat diperiksa, para muda-mudi ini tidak bisa menunjukkan identitas pasangan resmi kepada petugas hingga akhirnya diamankan. Razia dilakukan untuk menjaga kesucian bulan Ramadan dari penyakit masyarakat, khususnya dari maraknya laporan masyarakat tentang prostitusi online. Ditemukan 32 muda-mudi ya, terdiri dari laki-laki 10 orang, wanita 22 orang. Seperti itu. Adapun kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan laporan masyarakat dan kami juga menghimbau kepada masyarakat bahwa marilah kita sama-sama menjaga kesucian bulan suci Ramadan ini
Mereka yang diamankan selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP Kota Parepare untuk didata petugas. Sebagian yang berasal dari luar Kota Parepare rencananya akan dikembalikan ke kampung halaman mereka. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, bulan Ramadan selalu identik dengan ngabuburit. Ya, nah salah satu tempat rekomendasi ngabuburit adalah Lido Adventure Park Bogor, Jawa Barat. Berada di KEK, di kawasan wisata. Ini akan menjadi salah satu tempat wisata yang menjadi rekomendasi untuk warga semua. Karena kalau kita lihat selain hotel juga ada wisata tempat-tempat lainnya seperti water park, kemudian juga golf course juga ada. Berikut liputannya. Lido Adventure Park di area Lido Lake Resort by MNC Hotel, Bogor, Jawa Barat dapat menjadi tempat ngabuburit pilihan Anda. Pengunjung harus melewati jembatan gantung sepanjang 200 meter untuk sampai di Lido Adventure Park yang memiliki beragam wahana. Halo pemirsa, sambil nunggu buka puasa, saya lagi ngabuburit di Lido Adventure Park yang ada di area Lido Lake Resort by MNC Hotel. Seseru apa sih naik wahana yang ada di Lido Adventure Park ini? Yuk ikutin keseruannya. Lido Adventure Park merupakan tempat wisata dan bermain yang ramah anak. Di sini, anak-anak bisa merasakan pengalaman memberi makan rusa dan kelinci secara langsung. Pengunjung juga bisa mencoba berbagai wahana adventure yang menarik, mulai dari archery hingga berkeliling naik ATV sambil menikmati pemandangan Gunung Salak. Untuk experience-nya, kebetulan saya pertama kali ke sini, jadi menurut saya ini cocok banget sih untuk ngabuburit bareng keluarga dan juga nyari udara segar sebelum buka puasa. Sama bulan Ramadan ini kita memiliki diskon 50% untuk beberapa wahana. Selain itu juga sangat cocok sekali karena Lido Adventure Park ini suasananya sejuk, tempatnya lokasinya strategis, kita di dekat pintu tol Bocimi, dan juga cocok banget untuk Anda semuanya bersama keluarga yang menunggu waktu buka puasa. Nah, Lido Adventure Park harus masuk dalam jadwal kunjungan Anda dan keluarga di bulan Ramadan ini. Hanya 1 jam perjalanan dari Jakarta, Anda bisa dengan mudah sampai ke Lido Adventure Park melewati tol Bocimi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wenda Nura, Tri Julianti, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Lubuk Linggau memiliki kebiasaan ngabuburit yang baru. Ya, warga memilih mengajak keluarganya memberi makan monyet liar di pinggir hutan kota. Pisang untuk bikin kolak? Tentu bukan. Pisang ini dibawa warga untuk ngabuburit di hutan Bukit Sulap Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ya, berbeda dengan ngabuburit pada umumnya, warga sekitar memanfaatkan waktu jelang sore dengan memberikan makan sejumlah monyet yang ada di kawasan hutan ini. Diduga kawanan monyet liar ini turun ke tepi jalan karena terdesak tidak ada makanan di dalam hutan. Namun, kemunculan hewan primata ini menjadi wisata baru bagi warga yang melintas. Tak sedikit warga yang menepi mengajak anak-anaknya untuk memberikan makan monyet. Kalau sering lewat sih memang ada sore, pagi biasanya ada. Terus kegiatan kita ngapain aja sini ya? Di sini biasalah, kita sehari-hari. Oh, memang nemenin monyet di sini lah ya. Kegiatan menonton dan memberi makan ini membuat warga menjadi terhibur. Terlebih kegiatan ini juga dapat melatih anak-anak berinteraksi dengan hewan. Namun perlu dicermati agar para orang tua tetap mengawasi anak-anak. Selanjutnya pemirsa, tradisi ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa di berbagai daerah berbeda dan unik. Seperti di Purwakarta, Jawa Barat, warga mengisi waktu luang berbuka dengan kegiatan ekstrim, yaitu berjalan di sepanjang rel kereta api. Ngabuburit atau kegiatan jelang berbuka puasa dari berbagai daerah di Indonesia beragam dan unik. Namun di Purwakarta, Jawa Barat, warga ngabuburit dengan melakukan kegiatan yang tidak biasa, bahkan cenderung berbahaya. Sesaat jelang bedung maghrib, warga berkumpul dan berjalan-jalan di sepanjang rel kereta api stasiun Pleret. Ini sama siapa aja, Bu? Sama anak-anak. Ini lagi. Bu nggak khawatir, Bu, ngabuburit di jalan kereta? Enggak. Nggak takut, Bu? Nggak takut Kan ada itunya petugasnya. Dikasih tahu Kalau ada kereta nanti gimana, Bu? Ya minggir aja. Meski telah diperingati berulang kali oleh petugas, warga tetap bandel dan terus ngabuburit sambil menyaksikan kereta yang lalu lalang.
PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 2 Bandung menghimbau kepada warga masyarakat yang berada di Stasiun Pleret untuk tidak melakukan kegiatan ngabuburit di stasiun karena kegiatan ini membahayakan keselamatan juga melanggar peraturan atau undang-undang. PT KAI Daop 2 Bandung berharap tradisi ngabuburit di stasiun kereta dipindah ke lokasi lain. Karena selain mengganggu perjalanan kereta, kegiatan ini juga membahayakan keselamatan warga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ribuan warga Surabaya dan sekitarnya hadiri tablik akbar Ramadan RCTI yang digelar di Masjid Nasional Al-Akbar. Tablik akbar ini menghadirkan Abi Amir Faisal Fat, Ning Umi Laila, serta Opik. Suasana di halaman Masjid Al-Akbar, Surabaya Jumat malam dipenuhi warga Surabaya dan sekitarnya. Mereka dengan khusyuk dan antusias mendengarkan tausiah dan nasihat agama dalam tablik akbar RCTI tahun 2024. Abi Amir Faisal Fat dalam ceramahnya menyampaikan pentingnya menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun mengajak para jamaah untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperbanyak amalan di bulan suci ini. Sementara itu, Ning Umi Laila memberikan tausiah khusus untuk para wanita tentang bagaimana menjadi muslimah yang solihah. Ia juga memberikan tips-tips praktis untuk menjalani ibadah Ramadan dengan penuh makna. Selain itu, alunan musik religi yang dibawakan oleh Opik menambah kekhusyuan dan kehangatan suasana tabligh akbar yang berlangsung di halaman Masjid Al-Akbar Surabaya ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. RCTI kembali menggelar Festival Hafiz Indonesia 2024 yang dilaksanakan di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Ajang hafalan Al-Quran di Ramadan 1445 Hijriah ini mendapat sambutan hangat dari warga Surabaya dan sekitarnya. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari para Hafiz Indonesia menghiasi kemeriahan Festival Hafiz Indonesia 2024 yang berlangsung di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Selain lantunan ayat suci Al-Quran, tausiah dari para pendakwah nasional juga menyemarakan gelaran Festival Hafiz Indonesia 2024 ini seperti Ning Umi Laila, Nabilah Abdul Rahim, dan Abi Amir Faisal Fat. Festival yang dipandu Irfan Hakim ini juga menjadi langkah dalam menanamkan kecintaan anak-anak Muslim Indonesia kepada Al-Quran. Bisa menjaga 30 juz tersebut sampai selesai karena memang sangat merugi bagi orang yang sudah hafal tetapi di tengah-tengahnya dia tidak bisa menjaganya dan bisa wafat husnul khotimah. Sangat luar biasa lah, soalnya itu kesempatan terakhir buat Abelino sebelum mondok ke Solo. Warga yang datang dari Surabaya dan sekitar juga antusias mengikuti gelaran Festival Hafiz Indonesia 2024 ini. Anak-anak Indonesia ini bisa semangat terus menjadi generasi Rabbani yang cinta. Ini program yang bagus ya buat motivasi anak-anak zaman sekarang yang yang pergaulannya sudah nggak karu-karuan. Ini memotivasi kita untuk lebih namanya Zulfa, ada Zulfa. Taat kepada agama dengan Hafiz Indonesia 2024. Festival Hafiz Indonesia 2024 diharapkan menjadi wadah para hafiz untuk tetap semangat menghafal dan mempelajari Al-Quran untuk mencapai generasi emas Indonesia yang ahli agama Islam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Di Kota Medan, Sumatera Utara, ada sebuah masjid yang masih berdiri kokoh sejak tahun 1854. Masjid yang kental dengan budaya Melayu ini merupakan masjid tertua di Kota Medan, peninggalan Kesultanan Delhi. Masjid Raya Al-Usmani, atau yang sering disebut warga sekitar sebagai Masjid Kuning, terletak di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara. Masjid peninggalan Kerajaan Delhi oleh Sultan Osman Perkasa Alam, yakni Sultan ke-7 tahun 1854 ini, merupakan masjid tertua di Kota Medan yang telah berumur 170 tahun, yang menjadi kebanggaan warga pesisir Kota Medan. Memiliki warna khas Melayu yakni dominan kuning, Masjid Raya Al-Osmani ini memiliki gabungan struktur bangunan berbagai negara, yakni Melayu, Eropa, Cina, dan Turki. Masjid ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Medan. Bangunan masjid ini
dibuat terdiri dari berbagai negara, ada Eropa, ada Cina, ada Turki. Kemudian masjid bersejarah ini sebagai cadar budaya Kota Medan yang menjadi masjid tertua di Kota Medan. Selama bulan suci Ramadan, Masjid Raya Al-Osmani ini biasa digunakan untuk melaksanakan sholat tarawih, iftar jama'i atau berbuka puasa bersama, tadarus, hingga pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Industri jasa pariwisata seperti hotel dituntut agar terus berinovasi dan meningkatkan mutu layanan. Ya, pemirsa, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman ini juga menjadi faktor yang tak kalah penting. Lorin Group PT Lor International Hotel selaku operator Lorin Hotel Sentul meluncurkan logo baru. Logo baru ini menandai rebranding citra hotel di bawah naungannya sebagai properti yang dinamis mengikuti perkembangan zaman. General Manager Lorin Hotel Sentul dan Syariah Hotel Sentul, Heri Santoso mengatakan, rebranding logo bukan hanya sekedar pembaruan visual, namun juga melambangkan komitmen teguh PT LIH untuk mendorong inovasi. Ia juga berharap dengan rebranding ini dapat memenuhi atau mencapai target yang harus dipenuhi. Dalam kesempatan yang sama, Komisaris Utama PT Hotel Sarana Sirkuitindo, Tinton Suprapto berharap dengan adanya logo baru dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan untuk masyarakat. Logo baru itu menggambarkan jiwa kita yang lebih dinamis, lebih semangat ya, dalam artian menyongsong era-era baru milenial ini dengan lifestyle yang baru ini, sehingga walaupun kompasnya itu tidak terlalu besar tapi ada di O, itu menggambarkan betul-betul bahwa Lorin itu ada kesempatan opportunity untuk kita bersaing di pasar sektor akomodasi atau sektor pariwisata di perhotelan ini. Hanya logo aja nama. Jadi ini kan kita kan banyak kompetitornya, tapi kita memberikan kenyamanan yang terbaik. Ya, kita anggap semua kawan-kawan kita di Kabupaten Bogor sahabat. Kedepannya Lorin Hotel terus meningkatkan kinerja serta menyesuaikan diri dengan pesatnya perkembangan zaman. Dari Bogor, Jawa Barat, Abdul Aziz Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Tanggul kiri Desa Bugel, Grobogan, Jawa Tengah kembali jebol, menyebabkan ratusan rumah warga terendam banjir. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi.